Selamat siang dari kota Kutna Hora, kira-kira 1 jam dari kota Praha. Dan saat ini sudah makan siang gitu ya, sudah siap bahan bakarnya untuk ngomong. Ya enggak ngomong aja gitu ya. Siapa sih yang tidak pengen lulus dari perguruan tinggi? Siapa sih yang tidak pengen menyandang gelar sarjana? Dan itu menjadi dambaan semua mahasiswa yang kuliah dan juga orang tua menamakan itu. Tetapi seringkali ada hal-hal yang membuat orang itu tidak bisa segera lulus dan timbul satu pemikiran bahwa kayaknya ada yang mempersulit saya, seperti itu. Dan itu topik yang akan saya bicarakan pada hari ini. Jadi bagaimana, apakah memang ada sesuatu yang mempersulit seorang mahasiswa untuk lulus? Dan nanti sambil jalan-jalan lihat suasana kotanya gitu ya, saya akan bagikan ya. Kisah seorang yang bernama Adi, nama samaran, sudah semester 12 gitu, dan dia belum selesai juga. Kemudian orang tuanya sudah bertanya gitu, Adi, kamu kok enggak lulus-lulus sih gitu. Bahkan saudaranya gitu ya, yang lebih muda gitu ya, sudah lebih dulu lulus gitu, dari Adi. Terus pacarnya gitu ya, pacar si Adi ini sudah lulus duluan gitu ya. Juga adik tingkatnya udah lulus duluan, udah kerja. Si Adinya masih kuliah, seperti itu. Ketika berjumpa dengan orang tua pacarnya gitu ya, sama pertanyaannya, Adi, kapan selesainya? Kapan lulusnya? Rupanya orang tuanya, orang tuanya si pacar gitu ya, mungkin khawatir ya, waduh ini kok nggak selesai, kapan kerjanya gitu, nanti kalau menikah bagaimana menghidupi anaknya, kira-kira begitu. Ini adalah contoh klasik yang terjadi di dalam dunia mahasiswa. Apakah ada di antara sahabat SDP yang punya pengalaman yang serupa? Mungkin mirip-mirip pengalamannya dengan apa yang dialami oleh Adi, nama samaran yang tadi saya sampaikan. DPR di bawah pohon rindang. Saya lanjutkan. Di dalam kasus yang dihadapi oleh Adi yang nama samaran tadi itu, gitu ya, di mana masalahnya? Apakah Adi ini seorang mahasiswa yang memang belajar dengan sungguh-sungguh, seorang mahasiswa yang bertanggung jawab sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan studinya? Orang mengatakan, ya enggak mungkin toh kalau dia itu bertanggung jawab dengan studinya enggak segera lulus. Nah, nanti dulu gitu ya. Kemudian kedua gitu ya, apakah ada sebuah perubahan sistem di dalam kampus, misalnya perubahan kurikulum, kemudian ada aturan dalam kampus, birokrasi maksudnya, yang membuat si Adi ini tidak bisa segera selesai. Kemudian apakah ada kemungkinan gitu ya, ada dosen gitu ya, yang dianggap mempersulit proses kelulusan Adi? Kita tidak pernah bisa tahu. Ya, namanya juga kisah fiktif gitu ya. Tetapi kira-kira kisah Adi ini cukup dekat, mirip gitu ya, mirip dengan banyak cerita di luar sana. Di belakang saya ini adalah Katedral Saint Barbara yang dibangun dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Prosesnya itu memakan waktu beberapa abad begitu, karena memang mereka mengumpulkan uang, bangun, uangnya habis, tunggu dulu dan seterusnya ya. Nanti saya akan masuk, saya akan tunjukkan beberapa hal di sana yang ya sambil saya bagikan materinya, sampai saya bisa juga melihat apa situasi seperti apa di dalam katedral ini. Dalam banyak kasus yang terjadi itu kaderisasi misalnya gitu ya, ada anggapan bahwa semua nilai itu tanggung jawabnya dosen, sehingga ketika ada dosen dengan lulusan yang rendah biasanya akan dicari gitu ya, dicari jadi terdakwa gitu ya, cari supaya mengklarifikasi dan seterusnya.
karena anggapan di masyarakat juga mirip-mirip bahwa nilai adalah tanggung jawab dari dosen. Jadi dosen itu perlu memastikan bahwa mahasiswanya itu mendapatkan nilai yang baik. Kalau nilainya tidak baik atau cenderung di bawah kelulusan, nah, maka muncul asumsi bahwa wah, ini dosennya menghambat kelulusan ini gitu. Jadi ini asumsi yang sifatnya umum yang mesti kita luruskan. Saat ini saya ada di dalam Katedral Saint Barbara di kota Kutnapura. Di belakang Anda melihat ada organ yang cukup besar, biasanya ini cukup kuno juga organnya gitu ya, dan menjadi satu alat musik yang dimainkan bukan hanya zaman dulu tapi juga di masa modern sekarang ini, dan ini menjadi satu katedral yang terbesar dan termegah di kota Kutnapura. Ada orang berkata bahwa ketika seorang dosen ini mengajar dengan baik, maka mustahil mahasiswa itu tidak lulus. Itu mustahil. Jadi katanya gitu ya, kalau dosen mengajar dengan baik, maka tidak mungkin mahasiswanya itu tidak lulus. Saya berani mengatakan bahwa pernyataan ini itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dosen yang mengajar dengan baik harus diimbangi oleh mahasiswa yang juga belajar dengan bertanggung jawab. Jadi ketika seorang dosen mengajar dengan sangat baik, kemudian tidak diimbangi dengan mahasiswa yang mau belajar, hasilnya juga sama saja seperti itu. Dan biasanya gitu ya, cukup jarang gitu ya sisi di mana dosen ini mahasiswa ini disorot gitu ya, tanggung jawab seperti apa. Karena sebagian besar lebih banyak mengarah kepada ini pasti salah dosennya, ini pasti dosen yang tidak ngajar dengan baik, dan seterusnya. Nah, di dalam kasus yang terkait dengan Adi tadi, dia ketika dosen ini mengajar dengan bertanggung jawab, kemudian mau ditemui dan segala sesuatunya memang dapat dipertanggungjawabkan, kemungkinan besar adik ini tidak bertanggung jawab dalam belajarnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa adik tidak mengerjakan bagiannya sehingga dia tidak segera lulus. Ketika adik ini mengklaim bahwa dia adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dalam belajar dan tidak segera lulus gitu ya, dan itu memang benar, berarti dia setidaknya ada sesuatu yang salah terkait dengan mungkin sistemnya, mungkin birokrasinya, atau mungkin juga terkait dengan dosen yang mengajar adik ini. Sekarang ini saya berada di depan sebuah kapel gitu ya, yang dinamakan Bone Chapel. Jadi di dalamnya itu dihias dengan tulang-tulang manusia. Sayangnya kami tidak mendapatkan izin gitu ya. Nah, setiap pengunjung tidak mendapatkan izin untuk memotret juga mengambil video dan sebagainya di dalam. Jadi nanti saya ada gambarnya dari postcard, akan saya bagikan pada sahabat di nanti di akhir video. Jadi saya lanjutkan. Bagian berikutnya mungkin mahasiswanya belajar dengan baik, dosen ngajar dengan baik, tapi dosennya ini pelit nilainya. Nah, itu asumsinya terkait dengan ya kalau penilaiannya tidak terbuka, biasanya mahasiswa akan berpikir bahwa dosennya ini pelit nilainya, atau orang tua juga akan bisa dengan mudah gitu ya berpikir bahwa dosennya ini pelit nilainya. Tetapi saya pikir hal ini dapat diselesaikan dengan mudah ketika dosen ini punya yang namanya rubrik penilaian. Jadi ada kriteria penilaian yang dipakai untuk menilai atau mengevaluasi hasil belajar dari mahasiswanya. Bagian berikutnya terkait dengan masalah soal dosen yang dianggap sulit. Soal dosen yang dianggap sulit ini bisa relatif dan menurut saya memang harus diselesaikan. Maksud saya tidak mudah untuk langsung
saya memang sangat mudah, terlalu mudah untuk mengatakan soalnya sulit gitu. Tapi paling penting adalah apakah konsepnya itu sudah diajarkan atau belum. Kalau konsepnya semua sudah diajarkan, maka sebenarnya tidak ada soal yang sulit. Kecuali mahasiswanya ini tidak berlatih sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan feedback apakah pemahaman materinya sudah cukup atau belum, seperti itu. Nah, di dalam kasus si Adi tadi yang kuliah sampai dengan tahun ke-6 dan lulus, kalau si Adi mengatakan konsepnya itu sulit, soalnya itu sulit, maka pertanyaannya adalah apakah Adi itu punya dosen yang sudah mengajar konsepnya dengan gamblang, maksudnya secara utuh, secara menyeluruh gitu ya. Kalau belum, nah, berarti dosennya masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi kalau sudah gitu ya, memangnya Adi kuliah enggak? Gitu. Apakah Adi mengerjakan tugas atau enggak? Sehingga ini menjadi bagian yang harus sebuah feedback buat Adi juga terkait dengan kenapa dia tidak segarus ketika sudah ada di tahun yang ke-6. Ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak bisa segera lulus karena saya sulit menemui dosen saya. Jadi sudah mengerjakan skripsi, sedang mengerjakan skripsi dan bimbingannya sulit, katanya dosennya sulit ditemui. Dan ya ini juga harus klarifikasi gitu ya. Apakah memang benar sang dosen sulit ditemui atau memang mahasiswanya tidak bimbingan sama sekali sehingga tidak dapat dibentuk progresnya dan dosennya menolak untuk menandatangani berkas kesiapan maju ujian skripsi tadi. Buat masalah ini gitu ya, maka sebuah kampus di Surabaya, kampus swasta besar di Surabaya memberikan satu solusi sudah lama gitu ya, sudah puluhan tahun yang lalu, memberikan solusi dengan cara dosen ini punya jam praktek. Artinya jamnya dapat ditemui hari gitu ya, misalnya setiap seminggu minimum itu 3 hari, masing-masing sekitar 1-2 jam kira-kira begitu, 2-3 jam sih ada. Kemudian ya itu di jam itu mahasiswa itu dapat menemui dosennya dan pasti ada karena itu adalah jam praktek dari dosennya. Pertanyaannya adalah apakah ketika Adi ini mengerjakan skripsi dan dia bimbingan, dia juga punya dosen yang punya jam bimbingan yang tetap. Kalau tidak ada, kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar memang sulit buat Adi untuk berkomunikasi, untuk bimbingan seperti itu. Tetapi itu bukan masalah karena setidaknya dapat dibuktikan dengan berapa kali Adi menghubungi dosen lewat email misalnya. Sehingga saya sangat menyarankan menghubungi lewat email karena mahasiswa akan punya buktinya kira-kira. Kalau menghubungi lewat chat agak susah sih gitu ya. Tetapi ketika dosen ini punya jam praktek gitu ya dan Adi tidak menggunakan itu, maka kita bisa mengatakan ya Adi berada pada pihak yang lemah. Ini penampakan dari atas gitu ya. Jadi saya tidak berada di dalam chapelnya, tetap Anda bisa melihat ini adalah semua tulang manusia gitu ya, yang dipakai untuk menghias chapel yang ada di tempat ini. Bagian lain yang bisa jadi masalah itu berhubungan dengan birokrasi kampus, aturan-aturan misalnya kalau mau lulus itu seperti ini begitu. Kemudian juga ketika ada perubahan kurikulum, jadi ketika ada perubahan kurikulum maka ada masa transisi, dan masa transisi ini biasanya mengimbas kepada mahasiswa yang berada di pertengahan kuliah gitu ya. Pertanyaan begini, ketika cukup banyak mahasiswa yang tidak punya masalah terkait dengan masalah transisi kurikulum ini, kok Adi bisa ada masalah? Ini harus dilihat dengan detail lagi. Dan permasalahannya ini bukan sesuatu yang mudah untuk orang awam, sehingga masuk akal juga kalau orang tua Adi juga, orang tua pacarnya Adi ini merasa aneh seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu ya mesti bagaimana. Ini solusinya itu adalah mesti ada keterbukaan antara Adi, dosen walinya dan orang tuanya untuk bisa membicarakan dengan lebih baik lagi. Jadi di dalam kasus si Adi gitu ya, teman kita ini mahasiswa yang kuliah sudah di tahun ke-6 dan belum selesai juga, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan.
Jadi tidak mudah untuk dengan enaknya gitu ya mengatakan bahwa wah pasti dosennya itu mempersulit gitu ya. Wah pasti kampusnya nih mempersulit. Belum tentu. Bisa jadi Adi yang tidak bertanggung jawab di dalam belajarnya. Sehingga mari kita menempatkan gitu ya, mari kita menempatkan situasi pada porsi yang tepat sehingga ketika ada masalah seperti ini kita bisa membicarakan dengan lebih leluasa, kita bisa membahasnya dengan lebih pas dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Saya berharap orang tua tidak mudah termakan omongan anaknya gitu ya, karena ada beberapa kasus kolega saya jadi didatangi oleh orang tua mahasiswa yang langsung marah gitu gara-gara mendapatkan cerita dari anaknya. Dan ketika diklarifikasi balik dia ternyata memang yang bermasalah itu anaknya seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa anak pasti berbohong, tidak gitu ya. Maksud saya mari kita menempatkan pada porsi yang tepat supaya anak juga belajar bertanggung jawab. Anak enak gitu ya. Maksudnya ya mahasiswanya ini ditempatkan pada porsi yang tepat gitu ya. Kemudian kampus dan dosen juga menempatkan diri pada porsi yang tepat. Saya melihat bahwa selama kampus dosen bersama mahasiswa ini mengerjakan tanggung jawab masing-masing dengan baik, maka hasil belajar yang baik itu bukanlah sesuatu yang mustahil diraih. Karena saya selalu percaya bahwa hasil belajar adalah kolaborasi antara kedua belah pihak, antara yang menerima pendidikan dan yang memberikan pendidikan itu. Jadi mempersulit kelulusan mahasiswa itu pasti bukan tujuan dari kampus, bukan tujuan dari dosennya, karena apa ya, masa studi mahasiswa ini direkam gitu, dan rata-rata masa studinya ini menjadi bagian yang cukup penting di dalam masa akreditasi. Sehingga ya mari kita melihat masanya dengan lebih jernih lagi, lebih detail lagi. Dari Bone Chapel di kota Kutnahora, saya mengakhiri edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Menyusuri kota kecil Kutnahora. Že za chvilku musíme to víčko, teda někde.